Kalau kita ke padang gurun, sering bayangan kita ada bahaya ular. Kalau kita lihat misalnya dalam National Geographic atau tayangan-tayangan tentang sekitar hewan dan alam, padang gurun itu ada daerah bahaya di mana panas, tidak ada air, kemudian hewan berbisa, ular, kalajengking. Itu membuat kita merasa ada bahaya yang besar dalam perjalanan di padang gurun. Benar. Tapi mungkin ada satu bahaya yang mungkin tidak kita sadari tentang padang gurun. Apa itu? Di padang gurun itu banyak bukit pasir, lalu seperti ada lembah, ada jurang. Itu tidak bertahan lama. Dalam satu hari bisa hilang atau berubah bentuknya. Kenapa? Karena angin, apalagi kalau anginnya keras, itu bisa menyapu, maka kontur permukaan padang pasir itu bisa berubah dalam waktu 1-2 jam atau dalam 1-2 hari. Orang yang menggunakan misalnya seperti kita kan, oh kalau arah sana itu ada gunung kecil, di sana ada pohon ini, di sana ada semacam bukit. Hal-hal seperti itu tidak akan bisa dipakai untuk padang gurun. Karena kita bisa sesat. Hari ini kita lihat ada bukit, besok sudah rata. Hari ini kita rata, besok sudah ada bukit kecil atau ada lembah di sana. Karena angin yang bisa memutar dan mengubah permukaan padang gurun atau padang pasir. Itu bahaya yang lebih besar sebenarnya daripada sekedar ular, kalajengking yang bisa kita lihat dan bisa kita cegah dengan tongkat atau dengan alat pembelaan diri lainnya. Kalau kita mengandalkan hanya kontur permukaan padang gurun, kita bisa sesat entah kemana perginya. Karena itu saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita berbicara untuk mengingat mengapa Yesaya berbicara tentang meratakan jalan di padang gurun, yang dikutip dalam Injil Lukas, yang dipakai dalam khotbah oleh Yohanes Pembaptis. Di padang gurun dikatakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Supaya orang bisa langsung melihat arah yang benar dalam perjalanan, tidak diganggu oleh fata morgana yang menipu mata atau bentuk yang sebentar saja akan bisa merubah. Dan ini membuat orang bisa berjalan menuju arah yang tepat, arah yang benar, arah di mana Tuhan datang mengunjungi kita. Inilah masa persiapan Advent ini. Tuhan akan datang mengunjungi kita dalam Yesus. Baik entah itu kedatangan yang kedua ataupun seperti kita rayakan nanti pada malam Natal, kelahiran Yesus sebagai anak manusia. Keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, kalau kita bisa melihat arah yang tepat, di mana tidak ada gangguan dari bukit, lembah, gunung, jalan yang berliku-liku, kita bisa jalan dengan tepat untuk menyambut Tuhan yang hadir dalam diri kita. Keselamatan dikatakan di situ, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus untuk semua orang yang percaya kepadanya. Tapi apakah begitu murah keselamatan itu sehingga kita nanti justru menjadikannya murahan dalam hidup kita? Kadang-kadang karena kita tidak perlu membayar, maka kita biasanya merendahkan barang-barang kita terima secara gratis. Kalau kita harus bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu barang, bekerja mungkin bertahun-tahun, maka kita akan sangat hargai hal tersebut. Tapi kalau kita terima begitu saja dikasih orang,
easy comes, easy goes, kata orang Inggris. Barang yang dapat dengan murah akan pergi dengan cepat. Keselamatan diberikan oleh Tuhan memang gratis untuk kita, tapi bukan murahan, sehingga kita tidak menghargainya. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus meminta dari kita, seperti dalam bacaan pertama dikatakan, orang Israel akan bersorak-sorai menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi ada dua hal yang penting dalam bacaan tersebut. Setelah menerima keselamatan, pembebasan dari Allah, karena itu cerita tentang orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Babel kembali ke Yehuda tahun 500-an, mereka akan diberi nama baru. Apa itu? Damai sejahtera hasil kebenaran. Jadi bangsa Israel mempunyai nama baru menurut Baruch. Damai sejahtera hasil kebenaran. Artinya orang Israel akan menikmati kedamaian dan kesejahteraan yang sejati kalau mereka hidup benar. Hasil kebenaran. Jadi hadiah dari Tuhan, rahmat dari Tuhan, pembebasan dari Tuhan meminta dari orang Israel pertama-tama hidup benar. Dalam bacaan kedua juga Paulus meminta kepada jemaat di Filipi supaya hidup dalam kebenaran. Dan itulah yang membuat sukacita Paulus menjadi besar. Padahal surat Filipi itu ditulis Paulus pada waktu dia sedang di penjara. Bukan waktu dia sedang santai-santai, sedang dilayani oleh umatnya, sedang berpesta pora, merayakan ini dan itu untuk dirinya, bukan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, surat yang penuh sukacita. Kalau kita baca dengan baik, surat itu penuh dengan kegembiraan pada saat Paulus sedang ditangkap, dipenjara dan dibawa ke Roma, di mana dia akan dipenggal kepalanya di sana. Tetapi justru dia mengungkapkan kesukacitaannya, kegembiraannya. Kenapa? Karena umat Filipi dia percaya akan hidup dalam kebenaran. Dan ketika orang hidup secara benar, dia akan mengalami damai sejahtera yang sejati. Itu yang pertama. Jadi ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan atau pembuangan di Babel, kembali ke tanah Yehuda tahun 500-an, mereka akan diberi nama baru, damai sejahtera hasil kebenaran. Yang kedua, mereka juga akan mendapatkan nama yang lain, yakni kemuliaan dari takwa. Syarat lain, kemuliaan dari takwa. Orang Israel akan dimuliakan dalam status yang baru. Bukan lagi bangsa terjajah, tapi bangsa yang merdeka. Tetapi mereka diminta untuk takwa kepada Tuhan. Bukan hanya percaya Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha baik. Oke, itu secara akal budi. Setan pun percaya Tuhan itu pencipta. Tapi takwa berarti bersedia mendengarkan, mempercayai sabda Tuhan dan melakukannya. Itulah takwa. Bukan semua orang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk kerajaan surga, kata Yesus. Tapi apa yang kau perbuat bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini kau perbuat untuk aku. Jadi iman yang dipraktikkan dalam hidup nyata sehari-hari, itulah takwa. Itu artinya beriman. Itu artinya percaya. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara demikian, mereka akan dimuliakan. Jadi ada dua status baru dan dua kondisi syarat. Damai sejahtera melalui hidup benar, mulia melalui takwa. Dan hal tersebut dibawa juga oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang untuk mewartakan kedatangan Yesus, ketika dia membuka jalan untuk Yesus. Apa dikatakan di situ? Datanglah Yohanes Pembaptis ke seluruh daerah Yordan untuk memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Pertama ialah bertobat.
Kedua, memberikan diri dibaptis. Dua hal yang sama kalau untuk perjanjian lama. Hidup benar dan takwa. Maka ketika Yohanes Pembaptis datang, dia akan meminta kepada orang Israel untuk bertobat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan berilah dirimu dibaptis. Jadi pertobatan pertama-tama dari mana? Dari berbagai gunung dan bukit serta lembah jurang dalam hidup kita. Gunung kesombongan, bukit keangkuhan, lembah kelemahan, jurang dosa kita, jalan yang berlekak-liku, tidak lurus, belok ke kanan, belok ke kiri, melihat banyak yang menarik di kiri kanan dalam perjalanan hidup kita, dan tak jarang kita menyeleweng. Inilah pertobatan yang diminta dari Injil bacaan hari ini untuk kita. Merendahkan gurun kesombongan kita, merendahkan bukit keangkuhan kita, merasa diri selalu benar, orang lain salah terus, saya yang paling baik. Jurang kelemahan kita, dosa-dosa kita, kelemahan kita yang merasa membuat kita nyaman tinggal di dalam. Nantilah, menunggu dulu waktu saya sudah puas dalam hidup saya baru saya bertobat. Merasa nyaman dalam kenikmatan duniawi. Inilah jurang yang harus kita timbun. Jalan yang berlekak-liku harus diluruskan. Penyelewengan dalam hidup, supaya apa? Supaya kita bisa memandang dengan tepat, tidak tertipu oleh segala macam gundukan, jurang, dan likak-liku dalam hidup kita ini. Bisa lurus melihat keselamatan dari Tuhan yang datang menjemput kita. Pertobatan dari hal seperti inilah yang memampukan kita untuk menikmati tawaran yang dibawa oleh Yesus, keselamatan yang dibawa oleh Yesus, penebusan yang dibawa oleh Yesus. Itu berarti mengosongkan diri kita. Seperti Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi mengatakan, Yesus datang tidak memperhitungkan kesataraannya dengan Allah, tapi merendahkan diri serendah-rendahnya untuk menjadi sama seperti manusia. Firman yang mencipta bersama dengan Allah rela menjadi manusia kecil yang lahir di kandang domba. Dan bukan hanya itu, nanti dia juga akan mati disalib dalam keadaan terhina, diejek orang, disiksa orang, ditinggalkan para muridnya, dikhianati, disangkal. Tapi dia tetap memberikan kasih-Nya kepada kita. Itulah mengosongkan diri, dan juga kita harus mengosongkan diri untuk menyambut keselamatan yang diberikan Tuhan. Seperti itu. Gratis tapi tidak murahan, saudara-saudari. Justru tak ternilai harganya, karena yang dibayar oleh kasih Tuhan sendiri. Tuhan tidak penting sebenarnya apakah dia harus menyelamatkan manusia sebagai manusia atau dari surga. Dia bisa saja. Apa yang tidak mungkin untuk Tuhan? Menebus manusia langsung, cucilah kalian semua bersih. Bisa saja. Tapi justru dia datang untuk mengangkat manusia, merasakan sendiri pengalaman kita, dan mengajak kita untuk menyadari betapa kita ini begitu berharga dan begitu dicintai oleh Tuhan. Maka kita juga harus mengosongkan diri kita dari kesombongan kita, keangkuhan kita, merasa diri selalu benar, keegoisan kita, sifat-sifat jelek kita yang membuat kita merasa nyaman dalam hidup, tidak mau kembali kepada Tuhan, memilih untuk menghindari Tuhan, membelakangi Tuhan. Bertobat. Tidak ada jalan lain untuk hidup benar, untuk damai sejahtera. Bertobat.
Tidak menjadikan harta sebagai tujuan akhir dari hidup kita. Penting untuk hidup, tapi bukan tujuan akhir. Damai sejahtera bukan datang pertama-tama dari memiliki segala macam barang di dunia ini. Tapi damai sejahtera lahir ketika kita tahu bahwa kita dicintai Tuhan dan kita mau membalas cinta Tuhan. Entah hidup kita senang atau susah, tidak penting. Lihatlah Paulus. Ketika dia sudah ditangkap di penjara, justru bergembira. Kenapa? Karena umat Filipi hidup dalam sukacita, hidup dalam kebenaran. Jadi doa kita pun kepada Tuhan bukan karena saya senang maka saya bisa berdoa kepada Tuhan sukacita karena hidup saya senang. Bukan. Sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi kita. Tapi sukacita ditentukan oleh bagaimana kita melihat dunia ini. Bagaimana melihat Tuhan berkarya di dunia dan melihat Tuhan berkarya dalam diri sesama kita maupun dalam diri kita masing-masing. Ketika kita mampu menyadari cinta Tuhan begitu besar bagi semua manusia, sukacita kita menjadi sukacita yang sejati, yang tidak dipengaruhi oleh mood, perasaan hati, harta kita, keinginan kita, kehendak kita. Dan dari situlah kita masuk dalam tahap kedua, memberikan diri dibaptis. Setelah bertobat dari segala kelemahan, menyadari kesalahan pikiran kita, persepsi kita, kita memberikan diri dibaptis. Artinya disucikan oleh Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita dibersihkan total sama sekali. Seperti kertas putih untuk Tuhan, layak untuk Tuhan. Dan itu berarti kita memang membersihkan diri lebih dahulu di awal. Mengubah diri dulu di awal. Supaya ketika Tuhan membaptis kita melalui air baptis, melalui Roh Kudus, kita sungguh-sungguh bisa hidup dalam kondisi yang sama sekali baru. Sama sekali murni untuk Tuhan. Hidup secara baik, kata Paulus, suci dan tak bercacat. Saudari-saudara terkasih, kita sedang di Advent. Sebentar lagi kita menyambut kelahiran Tuhan. Maka dalam minggu kedua ini, 2 lilin api menyala ini mengajak kita untuk mengingat 2 hal tersebut. Hidup benar supaya mengalami damai sejahtera, takwa kepada Tuhan untuk hidup mulia, bertobat dari segala lekak-lekuk hidup kita, jurang dan lembah kemalasan kita, kesombongan kita, meratakan jalan hidup kita, bertobat, dan sekali lagi membiarkan diri dibaptis dalam Roh oleh Tuhan supaya sungguh kita mempunyai hati yang putih, hidup yang baru, jalan yang benar-benar lurus, supaya jalan Tuhan bertemu dengan kita dapat kita temui dengan baik. Bukan hanya pada hari Natal nanti, tapi juga untuk hidup kita di hari-hari selanjutnya. Amin.